subscribe ya, gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya yaitu tentang statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang median. Apa itu median? Median yaitu nilai tengah. Bahasa simpelnya seperti itu. Nah, median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur atau diurutkan menurut besarnya. Nah, median ini nanti membagi menjadi dua bagian yang sama, sehingga median juga disebut sebagai ukuran kotak. Lalu bagaimana cara untuk menentukan nilai median? Nah, kita lihat dulu nanti datanya. Jika jumlah datanya ganjil atau n-nya ganjil, maka data yang berada pada posisi tengah itu merupakan nilai mediannya. Tetapi kalau datanya genap, maka mediannya itu diambil dari rata-rata hitung dari dua nilai yang berada di tengahnya. Seperti apa? Nanti kita langsung melihat contohnya. Yang pertama, untuk median data tunggal terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini tentukan median dari data berikut. Ada yang pertama 5, 6, 8, 4, 3, 10, 7, 6, 9. Nah, untuk menentukan median, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu sangat penting sekali karena di situ nanti akan menentukan nilai tengahnya. Di sini di contoh yang pertama nilai yang paling rendahnya adalah 3, maka kita tulis 3. Kemudian setelah itu 4, kemudian 5 dan 6-nya itu ada 2 kali, maka kita tulis 2 kali ya. 6, kemudian 7, 8, 9. Setelah kita urutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar, kita hitung di sini. Ada berapa sih n-nya atau ada berapa sih jumlah datanya? Di sini ternyata ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 9 data. 9 ini adalah angka ganjil. Karena datanya berupa data ganjil, maka kita langsung saja ambil bagian yang paling tengahnya saja. Ya, caranya kalau saya seperti ini. 9 itu kan dibagi 2 dapat 4 ya. Berarti kita hitung dulu 4 dari kiri dan 4 dari kanan. Misalnya begini, 1, 2, 3, 4. Biasanya saya tandain di bilangan yang keempat. Kemudian kalau bilangan yang keduanya dari belakang 1, 2, 3, 4. Saya tandain juga. Ternyata antara 6 yang ini dengan 7 yang ini ada nilai tengahnya di situ, yaitu 6 ini. Maka 6 ini adalah nilai paling tinggi. Coba kalau kita lihat dari angka 6 ini, ke kiri dia 4 angka, ke kanan dia 4 angka. Berarti tepat 6 ini adalah nilai yang paling penting. Nah, nilai mediannya adalah seperti itu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini ada 32, 34, 30, 29, 36, 33, 28, 37. Yang harus kita lakukan adalah mengurutkannya dulu, mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, kita urutkan. Dan di sini ternyata datanya semuanya itu ada 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka. 8 itu kan angka genap. Kalau datanya genap, maka untuk mencari mediannya adalah rata-rata hitung dari dua nilai yang berada di tengah. Maka kita lihat lagi 8 berarti bagi 2 4 ya. Berarti kita cari data yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kita tandain 32 ini. Kemudian dari kanan juga 4. 1, 2, 3, 4. Kita tandain juga. Ternyata antara 32 dengan 33 kan tidak ada nilai tengahnya ya.
karena genap. Maka untuk mencari mediannya, kita jumlahkan dua nilai yang ada di tengah ini. Kita cari rata-ratanya, yaitu 32 ditambah 33. Kita bagi dengan 2. Ini cara untuk mencari rata-rata kan. Jadi kita jumlah 32 tambah 33 dibagi 2, hasilnya adalah 32,5. Seperti itu. Mudah ya? Nah, itu untuk data tunggal. Bagaimana untuk data kelompok? Untuk data kelompok, kita bisa menggunakan rumus median sama dengan tepi bawah kelas ditambah N dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dikali dengan panjangnya interval kelas, ya, atau panjang kelas atau interval. Di sini ada keterangan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh saja. Di sini saya punya tabel, punya contoh ada kelas interval, ya, dimana kelas interval ini berisi tentang nilai, kemudian ada frekuensi. Nah, untuk menentukan median, ya, kita fokus dulu atau kita cari dulu kelas mediannya. Bagaimana cara mencari kelas mediannya? Kelas median itu adalah kelas yang memuat data N dibagi 2. Ya, sekali lagi, kelas median itu adalah kelas yang memuat data ke N dibagi 2. N itu kan frekuensi, jumlah frekuensi. Ya, N itu adalah banyaknya data. Maka untuk mencari kelas median, kita bagi dulu N dibagi 2. Berarti 60 dibagi 2, yaitu 30. Maka kita cari jumlah frekuensi kumulatif yang memuat data ke 30. Bagaimana caranya? Kita lihat frekuensi di sini. Kita jumlahkan di sini. 3 ditambah 6 adalah 9. Kemudian ditambah 14 adalah 23. 23 ditambah 10 adalah 33. Nah, sampai sini kita berhenti. Karena ternyata angka 30 yang kita dapat tadi, 60 dibagi 2, itu adanya di sini. Karena tadi kan setelah dijumlahkan 3 tambah 6 tambah 14 tambah 10 adalah 32. Berarti angka 30 di sini. Nah, setelah kita ketemu kelas mediannya, kita fokus ke interval yang ini. Katakanlah kita kasih tanda merah atau kita kasih lingkaran gitu ya, mengingatkan bahwa ini loh kelas mediannya. Gitu. Bu, bagaimana kalau misalnya ternyata N dibagi 2-nya misalnya 40. Contoh nih, N dibagi 2-nya hasilnya 40. Di sini kan baru sampai angka sini, sampai interval sini kan baru sampai 32 ya. 3 tambah 6 tambah 14 tambah 10 kan baru, 33, baru sampai 33. Berarti kan belum 40, berarti masuk tambah lagi ke sini. Maka kelasnya ada di sini. Nah, untuk contoh yang ini, karena di sini adalah N dibagi 2 itu hasilnya 30 dan 30 itu ada di kelas ini, maka inilah kelas median. Setelah kita bertemu dengan kelas mediannya, baru kita fokus ke rumusnya. Di sini rumusnya adalah tepi bawah kelas ditambah N dibagi 2 dikurangi N dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dikali dengan interval kelas. Nah, tepi bawah kelas itu tadi setelah kita ketemu kelas mediannya, berarti kita lihat intervalnya. Interval itu TB itu adalah tepi bawah ya, atau batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah ini nih, 55. Dikurangi 0,5 berarti menjadi 54,5. Kemudian N dibagi 2 tadi ya, 60 dibagi 2. Kemudian frekuensi kumulatif, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Artinya frekuensi-frekuensi yang sebelum kelas median kita jumlahkan. Di sini 3 ditambah 6 ditambah 14, hasilnya adalah 23. Maka kita tulis 23. Kemudian untuk frekuensinya, frekuensi di sini adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median ini adalah 10, diambil dari sini. Kita tulis di sini. Kemudian dikali 5. 5 itu adalah panjang interval kelas. Interval kelas itu kita kurangi nih
59. Jadi gini, kalau tepi bawah ini dikurangi 5, kalau tepi bawah ini dikurangi 0,5, kalau tepi atas ini ditambah 0,5. Maka hasilnya kan 59,5. Kita kurangi dengan 54,5. Hasilnya adalah 5. Begitu. Ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan penjumlahan biasa atau operasi hitung seperti biasanya. Kita cari dulu di sini 54-nya kita turunkan dulu, kemudian kita bagi dulu 60 dibagi 2 hasilnya 30, kemudian dikurangi 23 dibagi 10, 30 dikurangi 23 adalah 7 per 10, yang lainnya diturunkan ya, kemudian nanti 7 dikali 5 adalah 35 dibagi 10. Nah hasilnya nanti baru dijumlahkan dengan yang di depan ini 54,5, jadi hasilnya adalah 58. Nah seperti itu untuk mencari median data kelompok. Baik untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian dalam memahami materi yang saya sampaikan, saya di sini mempunyai latihan. Ada 3 latihan yang harus kalian kerjakan. Silahkan dicoba. Ya. Dan mungkin itu saja materi untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.